Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis masih selalu mengalami lemas gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis lebih dominan sering mengalami lemes gitu teman-teman ya, lemes, letih, lesu walaupun misalkan kita sudah sering makan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Kenapa bisa menangani dengan mudah? Karena kalau misalnya kalian berpikir secara wajar, kemudian berpikir secara logika juga, untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya itu adalah sensasi rumahan gitu teman-teman. Jadi bukan merupakan hal yang sangat besar. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti paham gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung nih, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis lebih dominan itu merasakan lemah, letih, lesu gitu teman-teman ya. Walaupun misalkan kita sudah sering makan ya, sudah sering mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein, tapi tetap saja kita setiap harinya itu selalu mengalami lemes ya, lemes, letih, lesu gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kita belum paham, kita itu sudah terbiasa ya, pikirannya itu selalu kemana-mana, sering berandai-andai gitu teman-teman, selalu berimajinasi ke hal-hal yang lain. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian sudah paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis lebih sering mengalami lemah, letih, lesu seperti itu teman-teman ya. Patut kalian ketahui bahwa kita itu terkena dua gangguan. Ini saya selalu bilang ya sama teman-teman itu, bahwa kita itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang terikuti dengan artritis psikosomatisnya pasti bisa mengalami sering mengalami letih ya, sering mengalami letih, lemah, lesu gitu teman-teman ya. Karena kita itu sering selalu dipicu dengan dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan pencernaan. Kalau seandainya kalian terkena gangguan pencernaan teman-teman ya, sebanyak kalian mengkonsumsi makanan yang penuh protein juga, kalau pencernaannya belum membaik, patut kalian ketahui teman-teman ya, kalau seandainya kalian pencernaannya belum membaik, jadi nilai kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Jadi apa yang kita konsumsi, baik itu gizinya, proteinnya, pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, alhasil keseimbangan tubuh terganggu. Nah, itu teman-teman ya, kadang kurang gairah juga gitu teman-teman, sering mengalami kelayangan gitu. Nah, untuk kelayangan itu paling lebih dominan sering dirasakan ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Tetapi perlu kalian ketahui juga bahwa setiap sensasi, apapun sensasinya yang hadir dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Karena memang tidak berbahaya gitu teman-teman ya. Cuman rasanya seperti berbahaya karena kita itu dipicu karena ada rasa trauma. Nah, itu teman-teman ya, ada rasa trauma. Kemudian ketika setelah ada rasa trauma, pikirannya selalu kemana-mana, biasanya selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak kita inginkan, dan akhirnya menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan itu justru menimbulkan efek segalanya, banyak sekali ya. Dan seperti terhadap sensasi yang hadir itu seperti berbahaya, padahal tidak sama sekali. Nah, itu teman-teman, makanya patut kalian ketahui ke sana. Nah, itu teman-teman ya, itu dari pencernaan. Nah, kemudian
rasa lemah, letih, lesu itu juga bisa karena efek stres atau terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Kita itu sekarang sedang banyaknya mengalami trauma, teman-teman ya, sering mengalami ketakutan ini itu. Dan patut kalian ketahui juga kalau seandainya kita sering mengalami ketakutan ini itu, tanpa disadari energi kita itu terkuras dengan sangat cepat sekali dan sangat besar sekali. Dan sudah pasti ya, alhasilnya untuk keseimbangan tubuh kita itu pasti terganggu karena kebutuhan untuk tubuh itu ya tidak terpenuhi juga gitu, teman-teman ya. Dan banyak sekali sensasinya, termasuk di mood ya. Mood itu sama sekali tidak ada, teman-teman ya. Mood tidak ada, semangat tidak ada, lemah, letih, lesu itu juga sama gitu, teman-teman ya. Nah itu, makanya kalian harus bisa menerima kalau seandainya kalian itu sekarang ada trauma, kemudian ada ketakutan juga, sehingga kalian itu terlalu banyak berpikir dan akhirnya energi kita itu terkuras gitu, teman-teman. Dan akhirnya kita sering mengalami lemah, letih, lesu. Nah itu, teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiganya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selain dari pencernaannya yang belum membaik, kemudian terlalu banyak pikiran juga gitu, teman-teman ya. Yang ketiganya bisa dari mental, teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam, itu biasanya kalau mau melakukan hal apapun itu selalu banyak mikir, kita itu selalu takut ya. Karena selalu berimajinasi ke yang lain-lain, takut inilah, takut itulah gitu, teman-teman ya. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang kecil, melakukan hal-hal yang besar ya, melakukan hal-hal yang kecil saja kita itu selalu banyak pikiran ya, selalu berandai-andai. Jangan-jangan nanti nih ketika kita mau melakukan ini itu ada sensasi yang hadir, kemudian bisa menimbulkan pingsan, kemudian bisa menimbulkan kematian. Nah itu, teman-teman ya. Nah sehingga ruang lingkup kita itu menjadi terbatas, teman-teman ya. Nah itu, jadi mau serba ngapa-ngapain itu ya kita itu agak sulit gitu, teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sepengalaman saya, teman-teman ya, rasa lemas itu bisa disebabkan karena memang pencernaannya belum membaik, kemudian dari banyak pikiran juga, dan yang ketiganya itu dari mentalnya. Itu, teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian cuman dari mentalnya saja, kalau misalnya dipaksakan, itu sebetulnya kalian mampu, teman-teman ya. Kalau seandainya nih kalian mau jalan-jalan dengan jarak yang sangat jauh sekali gitu, teman-teman ya, kita itu serasa tidak ada mood ya, ogah melakukannya gitu, teman-teman. Jadi ya lemes kayak macam begitu, itu dari mentalnya. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan, teman-teman, kalau misalnya kalian punya semangat yang sangat besar, kemudian tekad yang kuat gitu, teman-teman, untuk melakukan metodenya seperti jalan-jalan seperti itu, sebetulnya kalian mampu, teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu takut pingsan. Nah itu fix, berarti mental kaliannya belum normal ya. Mental kaliannya masih mental tempe ya. Mohon maaf ya kalau misalnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau saya katakan mentalnya masih mental tempe, biasanya itu selalu marah ya. Tetapi cobalah sadari ya, sadari bagi teman-teman ya, kalau seandainya kalian itu sekarang itu mentalnya masih mental tempe, untuk mengingat atau menyadari bahwa mental kalian itu sekarang masih mental tempe, coba ingat-ingat ya. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang besar ya, melakukan hal-hal yang kecil saja itu kita itu banyak mikir. Nah itu, teman-teman ya. Dan itu sifat-sifat orang-orang yang terkena anxiety disorder, teman-teman ya. Ketakutan berlebih, kecemasan berlebih. Orang yang terkena mentalnya, teman-teman ya, yang selalu mempunyai anxiety disorder, itu sifatnya itu memang seperti itu ya. Yang pertama, banyak mikir, teman-teman. Yang kedua, paling tidak mau menerima resiko sekecil apapun. Nah itu, teman-teman. Yang ketiganya, paling tidak mau menerima penderitaan walau sekecil apapun. Nah itu, teman-teman. Yang keempatnya, selalu mengira-ngira apa yang kita hadapin. Nah itu, teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi fix ya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu berpikir ini itu, kemudian selalu mengalami ketakutan ini itu, ya kalian harus bisa menerima bahwa mental kalian itu sekarang sedang mental tempe. Nah itu, teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya dibalik ya. Wah, gimana caranya nih supaya dapat mental yang bajak lagi gitu, teman-teman ya. Melatihnya kayak macam gimana? Cuman harus sering dibiasakan saja beraktivitas, teman-teman ya. Jangan terlalu kalian itu sering rebahan, duduk-duduk manis gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sering rebahan, kemudian duduk-duduk manis gitu, teman-teman ya, mau sampai kapan mental kalian tumbuh gitu, teman-teman ya. Karena untuk mental tumbuh itu hadirnya karena kita melakukan kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu, teman-teman, di situ nanti ada lahir ya. Lahir rasa mood,
kemudian keinginan sesuatu untuk melakukannya lagi gitu teman-teman ya. Nah itu, dan tanpa disadari itu mental kalian akan tumbuh. Dan apa yang kita takutkan itu mulai terhadapi gitu teman-teman, dan kita itu mulai ringan lagi melakukannya. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Nah itu teman-teman, nah, makanya dari mulai sekarang kalian yang mengalami takut ini itu biasakanlah dari mulai sekarang, biar kalian itu terbiasa kemudian menjadi bisa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk mentalnya gitu teman-teman, karena untuk mental itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal teman-teman, tetapi butuh pembiasaan. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami mentalnya sedang turun, mohon maaf ya kalau seandainya kalian tidak melakukannya dari mulai sekarang. Untuk mental itu sebetulnya sembuhnya itu atau misalkan timbulnya itu tergantung daripada siapa orangnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian punya tekadnya yang kuat, kemudian bisa berpikir secara logika juga, oh ini butuh pembiasaan. Kalau misalnya kalian lakukan pembiasaan dari mulai sekarang, maka mental itu akan kembali sempurna dengan secara cepat gitu teman-teman ya, tidak dinanti-nanti. Kalau seandainya kalian menanti-nanti untuk pembiasaannya, nanti saya pembiasaannya nanti aja lah minggu depan, itu untuk mental perbaikannya itu setiap minggunya itu cuman beberapa persen ya, nggak terlalu besar ya perubahannya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang selalu menanti-nanti, itu kalian harus percaya dan kalian harus yakin juga bahwa perbaikannya juga nanti itu akan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya, minggu depan jalan-jalannya ya mungkin minggu depannya lagi kalian ada perbaikannya. Nah itu teman-teman ya, nah makanya saya selalu mengatakan sama teman-teman itu, untuk perbaikan mental, untuk perbaikan mood, untuk perbaikan apapun gitu teman-teman ya, semuanya tergantung daripada siapa orangnya. Kalau seandainya orang tersebut melakukannya mulai dari sekarang, maka perbaikannya akan lebih cepat teman-teman ya. Untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya tidak butuh obat teman-teman ya, tidak butuh herbal teman-teman ya. Saya berani mengatakan hal seperti itu karena saya termasuk orang-orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak memakai obat, sama sekali tidak memakai obat, sama sekali tidak memakai herbal teman-teman ya, hanya melakukan metodenya saja. Nah itu teman-teman ya, untuk asam lambungnya, untuk pencernaannya, saya hanya menjaga pola makannya saja gitu teman-teman ya. Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, dan kemudian untuk anxiety disordernya, untuk psikosomatisnya, saya hanya menjaga pola pikirnya. Cuman seperti itu saja gitu ya. Jadi tidak memakai obat, tidak memakai herbal teman-teman ya. Memang jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya dulu saat terkena, itu selalu merindukan obat yang paling bagus, herbal yang paling bagus teman-teman ya. Tetapi herbal dan obat itu akan terasa sia-sia kalau seandainya orangnya tersebutnya itu tidak mau bangkit teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ya rasa bangkit itu tidak ada teman-teman ya. Dan rasa bangkit itu bisa hadir karena memang ada rasa bahagia walaupun cuma sedikit. Nah itu teman-teman, makanya di kolom komentar, di video-video sebelumnya, bahkan dari video yang dari awal sampai sekarang itu, saya selalu mengatakan sama teman-teman itu, ayo lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, ayo lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kebahagiaan itu tidak ada teman-teman ya. Jangankan kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil ya, kebahagiaan yang sangat besar saja itu tidak terasa gitu teman-teman ya, tidak terasa nikmat gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang terkena anxiety disorder, yang terkena psikosomatis, mulailah dari mulai sekarang kalian teman-teman ya, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, karena obatnya ada di dalam diri kalian masing-masing. Bukan obat, bukan herbal yang kalian konsumsi, tetapi pola hidup, pola pikir, dan kemudian pola makan. Nah itu yang saya katakan 3P ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang harus kita benahi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, karena memang sekarang itu sedang hujan. Barusan tuh udah jalan-jalan sama Jalepa. Seperti biasa cuman makan di saung ya. Cuman makan di saung dan cuacanya itu tadi kita kehujanan ya. Kita kehujanan, tadi ditambah lagi dianya itu katanya pengen berenang di kali gitu. Aduh, padahal dia itu lagi pilek teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa lah, melatih fisik ya, biar fisiknya itu terbiasa gitu teman-teman ya. Jadi tidak terlalu dimanja. Kalau dimanja itu nanti fisiknya juga nanti akan manja gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu membiasakan dia itu jalan-jalan ke kali, ke sawah, biar fisiknya itu kuat gitu teman-teman. Termasuk tadi dia itu mau hujan-hujanan minta izin
saya izinin, padahal dia itu lagi pilek, tetapi saya biarkan saja karena untuk melatih fisiknya juga teman-teman ya, biar terbiasa ya, gitu ya, gitu. Dan itu tadi berenangnya sama siapa tadi? Sama si Kiki ya. Nah itu dia ada orangnya lagi di sini. Sini Ki. Nah itu ya. Nah makanya bagi teman-teman yang pengen tahu kegiatan tadi saat si Centil sama si Cakep nih lagi jalan-jalan, tolong tengok channelnya ASEAN Village dan kemudian bantu subscribe-nya juga teman-teman biar Jalepa itu ada rasa semangat yang tinggi, kemudian ya bisa semangat sih. Nah itu teman-teman ya, jadi mohon kunjungi channelnya ASEAN Village kalau misalnya kalian ingin menonton video yang tadi, kegiatan tadi untuk makan-makan, kemudian jalan-jalan di sawah, berenang, cari ikan, cari apa tadi? Cari ikan gitu teman-teman. Nanti videonya linknya akan saya tulis di video deskripsi teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ngapain sih pada cengengesan? Hah? Ini dari tadi dari pertama berangkat itu dia itu cengengesan terus teman-teman ya. Soalnya apa? Udah ngerjain temennya, disuruh beli makan tadi nunggunya lama, terus temennya jatuh lagi tadi di selokan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya ASEAN Village ya. Nah kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, kemudian kehidupannya yang berwarna tentang yang dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Kemudian mohon maaf ya bagi teman-teman yang bertanya di video kemarin belum sempat saya respon karena memang sekarang itu lagi banyak kegiatan. Jadi mohon maaf sekali, mohon maaf atas keterbatasan saya teman-teman. Tetapi saya berjanji kalau seandainya ada waktu yang luang tetap akan saya jawab. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.